Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang data modeling. Data modeling dalam fase analisis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objeknya. Definisi ERD. Diagram ER atau biasa disebut dengan ERD merupakan model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi, di mana diagram ini merupakan gambaran yang menghubungkan antar entitas atau entity. Jadi ERD menekankan pada struktur dan relationship datanya. Dasar membangun pemodelan ERD adalah 3 notasi dasar yang bekerja pada model ER tersebut, yaitu ada entitas, ada relasi, dan juga ada atribut. Ini 3 notasi yang dipakai untuk model ER ya, atau ER diagram. Ada entitas, relasi, dan juga atribut. Notasi ER diagram, nah ini adalah simbol dan juga keterangannya. Entitas dengan simbol segi 4 merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Jadi relasi merupakan penyambung antar entitas tersebut. Nah, atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah ya. Nanti ada dalam satu entitas ada berbagai macam atribut. Nah, yang akan menjadi key dari entitas itu atributnya akan dikasih garis bawah. Berarti itu sebagai kode utamanya. Ya, garis merupakan penghubung antar relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Ya, jadi kalau garis itu merupakan penghubungnya. Ya. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Dia memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Dapat juga berupa fisik, baik mobil, rumah, manusia, pegawai, dan seterusnya. Banyak contoh yang lain yang bisa dijadikan sebagai entitas ya. Abstrak atau konsep bisa departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan yang lainnya. Kejadian juga bisa dijadikan sebagai entitas, pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain ya. Notasinya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, notasi entitas dalam bentuk segi 4 ya. Jangan sampai ketukar antara simbol entitas dengan relasi. Varian entitas ada strong entity atau entitas yang kuat, himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lainnya. Ya. Varian entitas yang lainnya ada yang namanya weak entity atau entitas yang lemah, di mana himpunan entitas yang keberadaannya bergantung dengan entitas yang lain. Himpunan entitas yang demikian tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key atau kunci, dan benar-benar menjamin keunikan dari entitas. Notasi dan contoh, ini bentuk dari weak entity atau entitas yang lemah. Ada tunjangan. Entitas tunjangan disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tunjangannya juga akan terhapus. Keberadaan data tunjangan tergantung pada data di pegawai. Jadi data tunjangan di sini termasuk dalam entitas lemah ya. Itu bentuk contoh dari notasi entitas lemah atau weak entity. Relasi yang menghubungkan antar beberapa entitas. Seperti ini ada contoh. Di sini ada entitas dosen dan ada entitas dosen dan ada entitas mahasiswa ya. Relasinya adalah mengajar. Jadi dosen di sini mengajar mahasiswa. Entitas dosen dengan relasi mengajar dan entitas mahasiswa. Jadi relasi ini menghubungkan antara entitas dosen dengan entitas mahasiswa.
Macam-macam bentuk relasi, ada unary, ada binary, dan ada ternary. Kalau unary, dia relasi dengan satu entitas. Kalau binary dengan dua entitas. Ternary dengan 3 entitas atau bisa jadi lebih dari 3. Ya. Jadi macam-macam relasi itu ada 3, ada unary, binary, dan juga ternary. Nah, ini bentuk dari pemakaian entitas dan juga relasi. Nah, di sini ada contohnya, bisa kalian lihat. Yang menjadi entitas berarti employee dan company yang dihubungkan melalui work on yang menjadi relasinya di sana. Dan bisa dilihat di sini entitas employee atau pegawai mempunyai 2 atribut, ada atribut employee ID dan employee name, ya. Jadi di branch juga ada 2 atribut, ada branch name dan branch city. Di job juga ada 2 atribut, ada title, ada label. Jadi atribut itu nggak harus 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan bisa jadi juga 1, ya. Cardinality. Cardinalitas menyatakan jumlah himpunan relasi antar entitas, di mana pemetaan cardinalitas terdiri dari one to one to many, atau many to many. Jadi ada 3 cardinalitas yang bisa dipakai, ada one to one, ada one to many, ada many to many. Ini contohnya. Ada entitas pasien dan ada entitas ruangan. Di mana di sini cardinality-nya dalam bentuk one to one, ya. Yang gambar yang pertama bisa kalian lihat, dengan entitas pasien relasinya ditempatkan dan entitas ruangan. Itu bentuk cardinalitasnya one to one, di mana satu pasien ditempatkan dalam satu ruangan. Satu ruangan bisa ditempatkan oleh satu pasien. Itu bentuk cardinalitas one to one. Gambar yang kedua ada entitas pegawai dan proyek dan dihubungkan dengan relasi bekerja. Dia dalam bentuk cardinalitasnya one to many. Jadi satu pegawai bisa bekerja banyak proyek dan banyak proyek bisa dikerjakan oleh satu pegawai. Itu bentuk cardinalitas one to many. Gambar yang ketiga ada pegawai many to many, cardinalitas many to many. Di sini ada entitas pegawai, relasi bekerja, dan ada entitas project. Jadi many to many di sini artinya banyak pegawai bisa bekerja dalam banyak project, dan banyak project juga bisa dikerjakan oleh banyak pegawai. Itu bentuk contoh dari cardinalitas many to many. Atribut. Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship tersebut sehingga dapat dibedakan. Nilainya jarang berubah, merupakan karakteristik dari sebuah entitas, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Atribut dalam ERD dilambangkan dengan bentuk elips atau lonjong, ya. Jadi bisa kalian lihat. Jadi kalau yang bentuk lonjong itu berarti itu namanya atribut. Nah, di sini bisa ada contoh saya kasih. Entitas pegawai mempunyai 5 atribut. Ada NIP, ada nama, ada alamat, ada agama, ada jenis kelamin. NIP di sini bisa kita jadikan sebagai atribut atau key. Jadi atribut kuncinya dari pegawai itu adalah NIP. Nah, departemen ada 3 atribut, ada nomor, ada nama, dan juga ada lokasi, ya. Jadi dari kedua entitas itu mempunyai jumlah atribut yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari entitas itu. Macam-macam atribut, simple atribut dan composite atribut, single valued atribut dan multi valued atribut, mandatory atribut, derived atribut atau atribut turunan, dan juga key atribut atau atribut kunci. Simple atribut dan composite atribut merupakan atribut yang sederhana, ya, di mana atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masih memiliki makna. Contohnya atribut jenis kelamin yang berisi hanya pria dan wanita. Atribut harga dari entiti barang, ya. Itu contoh dari atribut simple.
Atribut komposit atau komposit atribut ini ada yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tetap bermakna. Contohnya, nama dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang, atau cukup berupa nama depan dan nama belakang saja. Alamat bisa dipecah lagi menjadi jalan, kota, kode pos, nomor. Nah, bisa banyak-banyak atributnya bisa dipecah menjadi lebih kecil dan tetap mempunyai makna. Ini bisa kalian lihat, nama tadi atributnya bisa dipecah lagi menjadi nama depan, nama belakang, dan juga nama tengah. Single atribut atribut yang berharga tunggal, yaitu atribut yang hanya mempunyai satu harga untuk satu entitas tertentu. Contohnya atribut tanggal lahir. Satu orang hanya memiliki satu tanggal lahir. Tidak mungkin satu orang mempunyai dua tanggal lahir, ya kan? Atribut berharga banyak atau multi-value atribut yang dapat terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu. Contohnya ada atribut telepon. Jadi satu orang itu bisa memiliki beberapa banyak telepon. Jadi tandanya dibikin double. Berarti itu atribut itu bisa dimiliki oleh banyak. Jadi kalau seandainya seperti ini kan kita ambil contohnya telepon, jadi satu orang itu bisa memiliki banyak nomor telepon, jadi atributnya didoublekan. Berarti orang sudah tahu, oh itu berarti bentuk atribut multivalent ya. Derived atribut atau atribut turunan merupakan suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan biasanya atribut turunan ini tidak muncul dalam tabel database. Contohnya usia, yang menyatakan usia seseorang, nilai untuk usia ini dapat diperoleh dari atribut tanggal lahir. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini contohnya. Ya, mahasiswa dengan bermacam atribut, nomor mahasiswa, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia boleh dipakai dan boleh tidak. Jadi kenapa dia dikatakan derivatif, berarti atribut ini bisa dihasilkan oleh atribut lain, jadi bisa dipakai atau tidak karena dia tidak muncul di dalam database ya. Mandatory atribut merupakan atribut yang harus diisi atau tidak boleh kosong. Atribut yang menjadi key-nya. Jadi di sini yang menjadi key-nya ada nomor proyek. Ada entitas proyek mempunyai 3 atribut, ada nama proyek, lokasi, dan nomor proyek ya. Jadi kalian bisa lihat yang menjadi key di sana adalah nomor proyek. Ini simbol-simbol atribut oval, bisa kalian lihat tadi atribut yang menjadi kunci, yang bisa menjadi derivatif, yang komposit, bisa kalian lihat ini bentuk dari simbol-simbol atributnya. Simbol ER diagram ya, entitas ada weak entity, ada relationship, ada identifying relationship, atribut kunci, dan atribut multi-value. Jadi bisa kalian lihat di sana simbol atributnya, simbol ER diagramnya, dan keterangannya sudah ada, bisa kalian lihat di sana. Dan bisa dilihat kardinalitasnya, mau dipakai one to one, one to many, atau many to many. Metodologi ERD, dia menentukan entitas, menentukan relasi, gambar ERD sementara, isi kardinalitas, menentukan kunci utama, gambar ERD berdasarkan kunci, menentukan atribut, pemetaan atribut, gambar ERD dengan atribut, dan pemeriksaan hasil. Ini merupakan bagian-bagian dari metodologi ERD. Oke. Nah, dalam tim session kita diharuskan untuk memeriksa kembali pembuatan use case dan DFD hingga benar, sehingga kita bisa mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat dengan ERD. Itulah kenapa kita dibutuhkan sebuah tim. Nah, ini bentuk contoh dari sebuah ERD. Di sini bisa kalian lihat, di sana ada entitas anggota, buku, rak, penulis, dan kategori, ada relasi meminjam, memuat, dan juga memiliki. Tanda panah itu merupakan bentuk dari kardinalitasnya ya. Ada bermacam-macam atribut di sana. Dalam satu entitas bisa mempunyai banyak atribut, dan atributnya ada yang dipecah kembali seperti tanggal lahir, dipecah menjadi tempat, tanggal lahir, dan tahun ya.
Ada lagi yang bisa dipecah. Oh ya, berarti di penulis juga ada tanggal lahir. Setiap entitas atributnya mempunyai key atributnya masing-masing. Seperti anggota mempunyai kode anggota sebagai key-nya. Di buku mempunyai nomor buku sebagai key, penulis kode penulis, rak nomor rak. Di kategori adalah katalog ID-nya ya. Jadi bisa kalian lihat jika kalian ingin membuat bentuk ERD diagram ya. Oke, untuk tugas, jadi persiapan Prepare for Group Tests adalah persiapan untuk tugas kelompok kalian. Setiap kelompok persiapkan satu judul untuk tugas proyeknya. Jadi minggu depan akan saya kasih template laporannya untuk kalian mulai mengerjakan tugasnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.